Permasalahan kesehatan di Indonesia kan banyak sekali. Masalah-masalah yang mendasar, misalnya anemia, misalnya infeksi, misalnya penyakit-penyakit yang lain-lain gitu. Itu masih banyak. Dan semuanya bermulanya dari sedini mungkin. Misalnya kalau di kebidanan ada yang namanya fetal origin adult disease. Kejadian-kejadian lagi hamil atau sebelum hamil, nanti munculnya nanti 5 tahun, 10 tahun yang akan datang. Jadi saya sebagai dokter kebidanan melihat permasalahan ini jadi sesuatu yang luar biasa. Kalau sebagai dokter saya udah selesai, udah cukup. Tolong melahirkan, buat orang melahirkan, untuk segala macam tumor, kista, saya udah 28 tahun sebagai dokter kebidanan. Dan saat ini saya melihat ada sesuatu yang lebih dari itu sebetulnya. Bukan hanya semata-mata menolong persalinan, bukan yang itu. Tapi mempersiapkan, membangun suatu komunitas yang sehat, yang cerdas, segala macam itu. Pekerjaan yang luar biasa, panjang, lebar, luas, dalam, dan segala macam. Akhirnya saya membuat suatu sistem yang sebenarnya udah ada, suatu sistem kesehatan ibu dan anak, tapi yang namanya terintegrasi gitu loh, namanya AMS, Ahmad Mediana System gitu. Jadi ada satu sistem yang memonitoring mulai dari pra nikah, pra hamil sampai pra meninggal. Karena ini pekerjaannya bakal lama, panjang dan segala macam, makanya kata-kata S itu saya munculkan, jadi Ahmad Mediana System. Dari siklus hidup tuh mulai dari pranikah sampai pramati, dibuatin apps ya, pranikah, prahamil, menopause, semuanya geriatrik, semuanya dijadiin satu. Saya berharap dari AMS ini bisa juga bekerja sama dengan pemerintah, mungkin mudah-mudahan bisa juga menggali potensi dari swasta yang lain yang punya kepedulian terhadap masalah ibu dan anak ini. Saya kira masih ada potensi dong, hanya di sini AMS bisa menjadi leadernya. AMS sendiri munculnya kira-kira 11 tahun yang lalu. Itu idenya ada di Amsterdam. Kan kalau mau berbuat sesuatu di Republik ini harus ada wadahnya. Nah, wadahnya itu tadinya Perina Medica Eduta, sebuah PT yang bergerak juga di bidang kesehatan ibu dan anak. AMS itu brand name-nya saya, jadi brand name saya AMS. Di Jakarta ada kliniknya, di Ciamis ada AMS Ciamis, jadi ada information and training center. Begitu juga di Bogor, nanti ada di Bandung juga ada. Tapi saya tertariknya bukan untuk bikin kedokteran, bukan klinik dan segala macam, tapi pusat-pusat informasi, pusat training dan segala macam di bidang kesehatan ibu dan anak. Jadi kekuatan AMS bukan teknologi, tapi memonitoring. Kalau dimonitoring nanti early detection-nya terjadi. Early potensinya terjadi. Nah itu kalau ditata laksana dengan baik dan benar, hasilnya akan maksimal. Misalnya permasalahan tumbuh kembangan atau permasalahan kanker leher rahim. Kalau saya bikin screening kanker leher rahim secara berkala setiap tahun misalnya, maka terdeteksi yang pra-cancer atau cancer stadium 1. Saya baru aja ada pasien stadium 2. Udah nggak bisa dioperasi. Di kemo radiasi udah sembuh sekarang. Nah sembuhnya ini nih, kan kriteria sembuh itu adalah 5 years survival rate. Jadi sampai 5 tahun kemungkinan dia hidup sampai 5 tahun ke depan. Kalau stadium 2A itu berapa persen? Nah ini siapa yang ngambil peranan untuk memonitoringnya ini? Nggak ada. Dia udah di kemo, dia udah diradiasi oleh dokter-dokter hebat, di rumah sakit hebat. Selanjutnya di masyarakat siapa yang monitor? Nggak ada. Nah itu mudah-mudahan AMS bisa mainkan peranan itu.